Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, orang tua kita, guru kita semua, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA, barakallahu fih. Semoga Allah senantiasa memberkati beliau, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dimanapun beliau berada, dan semoga diberi kemanfaatan, keberkahan dalam usia dan waktunya. Amin Allahumma amin. Ya, walaupun sekarang ini ya belum bisa muwajahah, duduk tatap muka bersama kita, tapi semoga hati kita selalu terpaut insya Allah dan selalu saling mendoakan satu sama lain insya Allah. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita pada malam hari ini akan membahas yaitu hadis, yang mana hadis ini masih dalam bab yang berkaitan dengan berkasih sayang, yaitu dengan orang-orang dengan anak-anak yatim dan juga orang-orang yang lemah dari kaum masakin, ya, fakir miskin, dan orang-orang yang memang mereka secara status sosial itu di bawah. Nah, ini hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini masih berkaitan dengan bab tersebut. Ya, pertama akan kami bacakan matannya, kemudian nanti mungkin dari jamaah sekalian, mungkin Pak Haji Jamil ya membacakan terjemahnya agar semuanya bisa sama-sama mendengarkan dan memahami insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa bihi ilaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah min qawlih bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya'u wa yutrakul fuqara. Ya, ini matan hadisnya yang dalam bahasa Arab. Dipersilahkan kepada Pak Haji Jamil masykuran ma'juran untuk membacakan terjemahnya. Silakan. Daripada hadis yang kami bacakan, bahwasanya diriwayatkan oleh salah seorang sahabat agung yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya.
Kita dianjurkan ketika kita menyebutkan, ya, di antara adab kita kepada salafus saleh, ketika kita menyebutkan salah seorang dari pada kalangan sahabat, misalkan Abu Hurairah, kita dianjurkan untuk mendoakan dengan cara taroddi. Apa itu taroddi? Mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau sahabatnya perempuan, radhiyallahu anha. Ya. Nah, kalau dari kalangan tabi'in umumnya itu rahimahullah. Boleh nggak kalau tabi'in itu radhiyallahu anhu? Ya, tabi'in ini generasi setelah sahabat. Boleh nggak kalau tabi'in radhiyallahu anhu? Boleh. Tapi memang umumnya radhiyallahu anhu itu digunakan yaitu untuk kalangan sahabat. Gitu ya. Jadi ketika kita menyebutkan salah seorang sahabat, misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, belakangnya kita imbuhi doa radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ya, jangan lupa juga depannya kita imbuhi apa? Sayyiduna misalkan. Ya, Sayyiduna. Nah, sekarang perumpamaannya kalau ada ustadz, ada guru kita, kemudian kita panggil namanya begitu, kita sebut namanya. Nah, kita kira-kira kita beradab nggak tuh? Kurang adab kita. Ya, kurang adab kita. Masih ingat dulu ketika Al-Fakir masih kelas 1 SMP. Kelas 1 Sanawi gitu ya, kelas 1 Sanawi. Pernah tausiah subuh. Ya, guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Nasir Zain barakallahu fihi, semoga Allah senantiasa memberkatinya, yaitu menyampaikan tausiah setelah subuh. Beliau menyampaikan di antara adab kita kepada orang yang lebih tua, apalagi itu guru, ya, apalagi itu orang tua, di antaranya ada 4. Apa aja di antaranya? Al-Fakir masih ingat, la tamshi amamah. Jangan kita jalan di depan dia. Jangan kita jalan di depan dia. Sebisa mungkin kita di belakangnya. La tamshi amamah. Kemudian wala tajlis qablah. Wala tajlis qablah. Kalau mau duduk jangan kita dahuluin. Biar orang tua kita dulu duduk baru kita duduk. Gitu. Wala tashtashibbalah. Jangan memperlakukan orang tua, orang yang lebih tua dari kita seakan-akan dia itu lebih muda dari kita. Artinya apa? Menggurui. Menggurui. Berarti kita yang muda nih gak boleh dong. Menasehati boleh. Tapi dengan cara yang ma'ruf. Dengan attitude yang baik. Dengan akhlak yang baik. Tanpa yaitu seolah-olah kita menganggapnya itu anak muda. Dan kita menggurui. Ya boleh. Kita menasehati tapi dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir wala tad'uhu bismih. Jangan panggil dengan namanya doang. Misalkan fulan, cuma dipanggil fulan. Apalagi itu guru kita, lebih-lebih orang tua kita. Nah, ini sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bentuk ta'addub kita, ya, kepada sahabat, kita depannya menyebutkan Sayyiduna dan di belakang namanya kita imbuhi doa radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Abi Hurairah, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, yaitu makanan yang dihidangkan ketika walimah. Kenapa alasannya? Yumna'uha man ya'tiha. Karena yang seharusnya datang, yang seharusnya hadir, yang seharusnya mencicip hidangan tersebut malah gak diundang, malah gak datang, malah gak kebagian. Justru wa yud'a ilaiha man ya'baha. Yang diundang kebanyakan adalah orang-orang yang sebenarnya gak memerlukan. Wa man lam yujibid da'wah, ya, di akhir matan hadis, wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia, ya, sebagaimana yang tadi dibacakan terjemahnya,
berkhianat, ya, faqad asallaha wa rasulah, berkhianat atau durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya dikatakan seburuk-buruk hidangan, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, bukan zat daripada makanan tersebut. Makanannya halal, makanannya baik, insya Allah udah halal dan juga thayyib. Nah, bedanya apa tuh halal sama thayyib? Nah, kalau kata Imam Ghazali, kan kita sering nih minta, ya Allah minta rezeki halalan thayyiban, halalan thayyiban. Apa artinya halal dan thayyib? Ya, kalau halal, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, halal fi dzatihi, secara zat itu makanan halal. Misalnya apa? Daging sapi halal, daging kambing halal. Tapi kalau seumpama maaf, daging yang diharamkan daging anjing haram. Ya. Nah, halal udah kita ketahui bersama nih. Adapun thayyib min jihati maksabihi, dari mana itu makanan didapat. Jadi belum tentu yang halal itu thayyib. Dan juga belum tentu yang thayyib itu halal. Dan alangkah baiknya adalah halalan thayyiban. Udah secara zat itu halal dimakan dan juga didapat dari cara yang baik. Didapat dari cara yang halal. Walaupun zatnya halal tapi dari mencuri, maka tetap dihukumi haram. Dihukumi haram, begitu ya. Nah, itu jadi seburuk-buruknya makanan, hidangan bukan secara zat. Zatnya itu baik, halal. Tapi yang dimaksudkan di sini buruk adalah yaitu yang banyak berlaku di tengah-tengah masyarakat. Apa itu adat atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat? Ini disebutkan bahwasanya ketika ada walimah, ada hajat, ada acara, itu ya kebanyakan dari kita memprioritaskan siapa? Orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh. Kalau bahasa sekarang orang-orang yang viral gitu ya, selebgram, dan berbangga-bangga tuh. Wah, lihat nih undangan aneh yang datang siapa? Ya. Orang-orang kaya bangga dengan karangan-karangan bunga yang dikirim sama pejabat, sama orang-orang kaya, begitu kan? Nah, ini dikatakan oleh para ulama termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika bersabda hadis ini, ya, kata Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan itu Rasulullah mengabarkan akan suatu hal yang akan terjadi setelah masa beliau. Bukan ketika masa beliau, tapi yang akan banyak terjadi sepeninggal beliau. Nah, ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah tahu kabar-kabar yang mengenai umat-umat terdahulu, ya. Dan juga Rasulullah dengan izin Allah mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Di antaranya apa? Ini. Di antaranya ini. Jadi hal-hal yang kita jumpai sekarang, fenomena ini, itu sudah disabdakan, sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 1400-an. Rasulullah sudah menyampaikan hal ini. Jadi bukan makanannya, akan tetapi apa? Tradisinya, fenomenanya itu, ya, yang sangat tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yumna'uha man ya'tiha, yang harusnya datang, yang harusnya hadir, yang harusnya dapat, malah nggak diundang. Kenapa nggak diundang? Dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Maaf, misalkan orang nggak punya, orang nggak berpengaruh. Ya, kalau bahasa orang Betawi, lo siapa gitu kan. Begitu. Nah, ini perbuatan yang tidak disukai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa yud'a ilaiha man ya'bah, justru orang yang enggak butuh-butuh banget, yang enggak pengen-pengen banget malah diprioritaskan, diundang. Berarti Ustadz enggak boleh nih kita punya acara terus ngundang orang kaya? Boleh. Enggak boleh nih kita punya walimah terus ngundang orang berpengaruh, ngundang pejabat? Boleh. Tapi jangan lupakan mereka orang-orang miskin. Jangan lupakan mereka orang-orang fakir. Ya. Begitu yang dimaksud. Ya, bukan berarti sama sekali gak boleh. Nah, ini kita kasih gambaran biar lebih dimengerti. Maksudnya gimana tuh? Diundang orang yang padahal gak butuh-butuh banget. Sekarang yang kita perhatikan ketika ada walimah, misalkan datang tuh pejabat atau orang yang sibuk banget. Ketika datang belum tentu dia makan. Salaman langsung pulang. Ya kan? Umumnya kan begitu. Karena apa? Sibuknya dia punya acara. Ya. Bisnisnya nggak bisa ditinggalin, sampai-sampai ketika datang cuman salaman habis itu pamit. Padahal substansi daripada walimah ya makan. Ketika sahabat ya kedengeran sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habis nikah, langsung disuruh sama Rasulullah, aulim walau bisyat, adain walimah, adain pesta walaupun dengan 1 ekor kambing. Artinya substansi daripada walimah itu adalah makan, menjamu orang, ngasih makan orang. Nah, ini orang yang padahal nggak butuh-butuh banget malah diprioritaskan, dan yang butuh gitu, yang senang kalau diundang, yang pasti makan malah terlupakan, terlupakan. Padahal kalau kita itu mengundang ya orang yang betul-betul perlu, yang butuh, itu bisa jadi walimah yang kita adakan itu pahalanya berkali-kali lipat. Karena apa? Yang pertama, kita ngasih makan orang itu pahala ganjarannya luar biasa. Dalam hadis sahih sering kita dengar ya seorang profesinya pelacur. Tapi setelah wafat dia mendapat syafaat karena ngasih minum anjing yang kehausan. Bayangin, anjing kehausan dikasih minum. Ya, karena rahmatnya, kasih sayangnya, syafaqahnya, dia dapat syafaat. Nah, ini manusia apalagi yang lebih mulia daripada seluruh makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kita muliakan anak Adam dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Makanya kata para ulama, sekarang kalau ada pembunuhan, ya pertumpahan darah, itu yang kena dosa jariyahnya siapa? Qabil, anak Nabi Adam. Karena apa? Pembunuhan pertama di atas muka bumi dilakukan oleh Qabil. Nah, bagaimana tuh? Kan yang ngelakuin orang lain, kenapa dia dapat dosanya? Karena ya mulianya anak Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sakralnya darah manusia itu ditumpahkan. Bahkan sampai dikatakan Ka'bah itu lebih mending dihancurkan daripada engkau menumpahkan darah satu anak Adam. Nah, kita kembali lagi ya. Ketika kita memberi makan, memberi hidangan ya kepada manusia, itu pahalanya luar biasa. Sampai dikatakan it'amul ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Kita ngasih makan ya ke perut satu orang lebih baik, lebih mulia daripada kita bangun 1000 masjid. Ya. Kita nggak bangun masjid, masih ada masjid yang lain, orang-orang bisa sholat di sana. Tapi orang itu nggak makan, dia bisa mati. Dimana nyawa itu lebih mulia, lebih berharga daripada membangun 1000 masjid. Itu luar biasanya memberi makan, pahala memberi makan kepada orang lain. Nah, udah memberi makan ditambah yang kita undang itu adalah mereka orang-orang yang sangat membutuhkan. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Ketika mereka mendapat undangan, hati mereka senang. Pahala di antara amalan yang luar biasa adalah menyenangkan hati sesama muslim. Menyenangkan hati sesama mukmin. Dikatakan jabrul khatir atau idkhalus surur.
ya, menyenangkan hati seorang muslim. Sekarang kalau orang kaya, orang berpengaruh, pejabat, ketika dapat undangan biasa aja. Justru kebanyakan undangan kadang risih gitu kan, maaf. Kalau orang-orang misalkan pejabat, illa man rahimallah, saya tidak mengeneralisir, tapi kebanyakan gitu. Sekalipun datang ya itu salaman pulang. Tapi kalau orang ya yang sederhana, ya berkecukupan atau kekurangan, ketika mendapat itu undangan, bungahnya luar biasa, senangnya luar biasa. Itu. Jadi jangan lupa target utama dari kita itu menjamu, berinfak, bersedekah adalah mereka orang yang nggak mampu. Makanya dalam zakat ada namanya apa? Mustahik zakat, gitu kan? Artinya sesuai target nih. Ya, harta yang kita keluarkan, kita dermakan itu sesuai target. Ya, jadi jangan kita itu memandang remeh, memandang sebelah mata ya orang miskin, orang kurang mampu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam suatu hari itu marah luar biasa. Kenapa marah? Ada seorang perempuan ya dari Bani Makhzum, Bani itu kayak kabilah gitu. Ya, kabilah namanya kabilah Makhzum. Kabilah Makhzum ini keluarga dari Fam Makhzum, dari klan Makhzum. Ini dikenal keluarga bangsawan, keluarga yang terhormat, keluarga yang dipandang. Ya, tapi qadarullah suatu hari ada seorang perempuan dari Bani Makhzum ini ketahuan mencuri. Yang mana diharuskan kisos. Langsung geger ini masyarakat. Apalagi keluarga dari Banu Makhzumnya sendiri malu. Ya, kalau bapak-bapak mau tahu di Arab yang namanya keluarga kerabat, itu fanatiknya luar biasa. Kita waktu di Jordan itu hampir semua keluarga, semua fam gitu ya, semua klan itu punya gedung. Misalkan ini gedung keluarga Nasution misalkan. Ya. Di situ suka diadakan kumpul-kumpul pesta-pesta antara mereka. Ada gedung misalkan Lubis begitu ya. Nah, itu di Arab sangat fanatik, luar biasa. Hampir semua keluarga itu ada tempat base camp begitu. Ya, fanatik luar biasa. Nah, kalangan Bani Makhzum ini, keluarga Bani Makhzum mereka geger. Ya. Kenapa? Merasa malu. Kita ini keluarga terpandang, ya, bangsawan, dihormati, tapi salah satu dari kita ada yang ketahuan mencuri, aib. Ketahuan mencuri. Akhirnya mereka nyari-nyari siapa nih orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kiranya bisa mediasi supaya nggak dikisos ini, gitu, supaya dimaafkan, ya pemutihan lah gitu ya. Cari-cari siapa kira-kira nih yang bisa mediasi, yang bisa ngasih syafaat. Akhirnya ada seseorang menyarankan, aku tahu siapa orangnya. Coba kalian minta tolong ya sama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang luar biasa, disayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijulukinya ibnu hibbi Rasulillah, kekasihnya Rasulullah dan anak dari kekasihnya Rasulullah. Usamah bin Zaid punya bapak Zaid bin Harisah, sama disayang juga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Zaid pergi ke Rasulullah, tolong mediasi ini supaya nggak lakukan hukum kisos. Akhirnya datang Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini ada yang mencuri dari kalangan Bani Makhzum, bisa nggak kiranya dimaafkan, yang nggak diberlakukan kisos. Ya pokoknya dicoba itu sama siapa, Sayyidina Usamah bin Zaid. Gimana kira-kira reaksi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Marah luar biasa. Ya, mukanya merah. Rasulullah itu kalau udah marah kelihatan dari mukanya itu memerah. Ihmar wajhuh. Ya seakan-akan beliau itu kalau udah marah seperti betul-betul jenderal perang gitu yang mau menghadapi musuh.
Kata Rasulullah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Kamu nih datang mau tawar-menawar sama saya tentang hukum Allah. Ya. Tahu nggak, kaum-kaum sebelumnya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tatkala ada bangsawan berbuat kejahatan kriminal dibiarkan. Adapun ketika kaum yang dipandang lemah, miskin, fakir, tidak punya pengaruh, ketika dia itu berbuat kriminal dihukum, dikenakan sanksi. Itu teguran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri, harus kena kisos, ya kena. Jangan karena dari keluarga terpandang, ya bangsawan, kemudian lepas dari hukum. Ini adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling nggak suka beliau kalau misalkan orang miskin ya dipandang sebelah mata, disepelekan. Begitu. Marah, Rasulullah marah. Padahal itu diantara sahabat yang paling Rasulullah sayang. Kok marah Ustaz Rasulullah? Katanya lemah lembut. Rasulullah kalau berkaitan dengan hukum syariat, gak main-main. Tapi kalau Rasulullah pribadinya sendiri diserang personalnya, Rasulullah gak marah. Rasulullah gak marah. Dilemparin batu sampai berdarah-darah, ditaruh kotoran onta ketika sujud, gak marah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum Allah, hukum syariat, baru Rasulullah marah. Begitu. Nah, ini kisah bisa kita ambil pelajaran, ya, dimana ternyata salah satu faktor ya dibinasakannya kaum terdahulu adalah yaitu tadi, yaitu tidak adil dalam memperlakukan, dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Ini perlu kita jauhi, ya perlu kita hindari, karena dari kisah tadi ya kita bisa mengetahui bahwasanya hal ini seperti ini betul-betul ya dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Rasulullah udah murka, boro-boro Allah ridha, boro-boro Allah senang sama kita, begitu ya. Juga biasanya orang-orang sekarang itu belajar, misalkan menuntut ilmu, ya ustadz di kampungnya, guru di kampungnya itu nggak dilihat gitu, nggak didatengin, nggak disowanin, ya nggak diambil ilmunya, langsung pokoknya jauh. Ustadz yang di kampungnya dipandang sebelah mata, diremehkan, gitu ya. Ini juga diantara fenomena yang banyak terjadi, ya padahal ulama-ulama terdahulu, yaitu sebelum mereka mengembara, ya sebelum mereka itu menuntut ilmu jauh di negeri-negeri yang lain, lebih dahulu ustadz-ustadz di daerahnya itu didatengin dulu, diambil dulu ilmunya, diserap dulu ilmunya. Udah semua baru mengembara. Itu adab mencari ilmu, adab menuntut ilmu. Yang sekarang di dekat rumah kita, alhamdulillah misalkan ada guru, ada kiai, ada ustadz, alhamdulillah kita bisa belajar. Ya, kita udah istiqomah, kita hadir di majelis yang lain, ambil ilmu dari yang lain, begitu. Ini dikatakan, dipesankan oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau bilang ya dalam menuntut ilmu, wasahhihin niyyah thumma sta'mili makarimal akhlaqi thumma hasili min ahli misrika thumma al-ali fal-ali wala thumma al-bilada warhali wala tasahali. Kata Imam Suyuti, kalau mau nimba ilmu, pertama ikhlaskan niat, ya, kemudian berakhlak karimah, dan ambil dari guru-guru yang dekat di kampung kita, di kota kita. Kalau udah baru kita mengembara ke yang lain. Jadi jangan disepelekan. Ya, saya membaca biografi daripada Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, ya, yang kita kaji kitabnya ini. Ya, yang ngarang adalah siapa namanya penyusunnya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya baca biografinya. Imam Nawawi ketika kecil, Pak. Ya, ketika masih kecil, itu sebelum belajar ke tempat-tempat yang jauh, diantar dulu sama bapaknya kemana? Ke ustadz kampungnya. Untuk apa? Menghafal Quran. Untuk menghafal Quran. Nah, ketika datang ke rumah ustadz itu, ustadznya ngeliatin terus bilang, innahu sayakunu a'lam ahli zamani.
ini anak nanti di masa dia menjadi orang paling alim. Menjadi orang paling alim. Ya. Jadi orang paling alim. Bapaknya ini kaget. Bilang, amunajjimun anta? Kamu peramal? Gitu. Kok bisa ngomong begitu? Langsung dibales. La bal antaqaniyallahu bidzalik. Enggak. Allah yang mengilhamkan kepada saya. Walhasil setelah tumbuh besar, Imam Nawawi menjadi sosok yang sangat alim. Kitabnya dikaji di mana-mana. Ya, pendapat-pendapatnya itu mu'tamad, menjadi rujukan. Ini yang pertama siapa? Yang pertama melihat gitu ya, mengkasyaf beliau akan jadi orang alim, ustadz kampungnya. Dia akan menjadi sosok yang alim, yang luar biasa di kemudian hari. Nah ini, jadi nggak bisa kita sepelekan ya orang-orang yang misalkan kita pandang itu kurang mampu, kurang berpengaruh, nggak viral, begitu ya, nggak punya jabatan, bukan orang kaya, al-fakir. Ya, alhamdulillah ada kitab, ya saya ada kitab judulnya Sabbul Khumul fi man wasala adahu ila awliyaillah minas salihin. Buku kitab tentang wali-wali Allah, tentang kekasih-kekasih Allah, dan juga kisah-kisah tentang orang-orang yang kualat karena mencelakai ulama, mencelakai wali-wali Allah, mencelakai kekasih-kekasih Allah. Nah, yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwasanya di antara yang saya baca, yang saya ambil pelajaran daripada kitab tersebut, ternyata kebanyakan ciri dari wali Allah, ciri dari hamba yang mempunyai makam yang tinggi di sisi Allah, wali-wali Allah adalah diantaranya idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu. Dia ini kalau datang ke suatu tempat nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada yang kenal. Artinya apa? Orang biasa. Bahkan maaf orang lihatnya rendahan gitu. Siapa sih ini? Nggak ada yang kenal. Itu kalau hadir. Wa idza ghabu, tapi kalau dia itu nggak ada di suatu tempat, ya nggak ada yang nyariin juga gitu. Nggak ada yang nyariin. Ada dia nggak ada dia, ya udah. Tapi padahal itulah yang menjadi ciri umum daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza hadaru lam yu'rafu, kalau hadir nggak dikenal. Kalau nggak hadir, ya orang-orang bodoh amat gitu kan. Berarti Ustadz wali-wali Allah tuh semuanya orang-orang begitu dong. Kalau orang-orang viral dikenal orang berarti bukan wali. Enggak, bisa juga wali. Tapi kebanyakan wali itu mastur, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk kita hati-hati. Yang ingin ditekankan dalam hadis ini adalah supaya kita itu tidak membeda-bedakan. Ya. Tidak, yaitu mensekat dalam kita itu bergaul, bermuamalah. Ketika kita dekat sama yang kiranya itu nggak punya jabatan, nggak punya harta, kita itu nggak tahan lama, gitu kan? Nggak bertahan. Tapi kalau dekat sama orang yang punya jabatan, orang kaya, kita mau berlama-lama, ya, seneng. Bahkan ini juga di sini ditanamkan yaitu nilai-nilai tauhid, supaya jangan hati kita itu ada ketercondongan kepada siapa? Orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, orang-orang punya jabatan, sehingga kurang hal tersebut dapat mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kalau kita udah kenal nih orang-orang kaya, kita punya akses orang-orang pejabat, dikit-dikit ke dia, ya, sampai Allah ini kiranya terlupakan. Wala yazubil, bila nggak boleh begitu. Ya, dan juga di akhir hadis ini dikatakan wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Orang nggak memenuhi undangan, yang nggak hadir walimah, maka dia dihukumi durhaka atau berkhianat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Bahwasanya hadir walimah, hadir hajatan, hadir undangan adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, ini mafhum daripada matan hadis ini. Yaitu yang bisa kita ambil kesimpulan istinbat bahwasanya hadir undangan walimah wajib. Nah, ini walimah apa nih di sini ambigu nih, walimah doang begitu. Nah, ulama mengatakan kalau dikatakan walimah, nah itu udah berarti walimatul urs, pesta pernikahan. Soalnya kalau walimah-walimah yang lain biasanya ada imbuhan setelahnya. Walimatul khitan, walimatus safar, walimatul butun, misalkan 4 bulanan, 7 bulanan. Tapi kalau dikatakan di sini walimah aja begitu, yang dimaksudkan di sini adalah walimah nikah. Yang dimaksudkan di hadis ini. Tapi ya menghadiri undangan walimah itu untuk semua walimah, tidak hanya walimah pernikahan. Kalau nggak hadir dihukumi apa? Berdosa. Beda lagi, tapi kalau nggak bisa hadir karena ada uzur, karena ada halangan. Nah, tapi wajibnya hadir di walimah ini itu ada beberapa syarat untuk kemudian hadirnya kita itu menjadi wajib. Nah, ini penting diketahui bersama. Yang pertama syaratnya, yang ngundang kita orang Islam. Yang undang kita orang Islam. Artinya kalau yang undang non muslim, kita enggak wajib hadir. Enggak wajib hadir. Kalau mau hadir boleh enggak? Boleh. Mau hadir? Boleh. Tapi jangan lupa kita bawa misi di situ. Ya, kita bawa misi apa? Memperlihatkan kepada dia indahnya Islam. Ini loh, walaupun kita berbeda agama, diundang kita datang. Ini loh, kita itu saling menghargai, saling menghormati, begitu. Jangan lupa kita bawa misi itu. Ya. Tapi pastikan juga kalau yang undang non muslim ini makanannya halal. Ya, itu perlu juga tuh, jangan sampai comot sana comot sini, pas udah kenyang baru tahu gitu kan. Waduh, pastiin dulu sebelumnya, pastiin dulu. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah yaitu bahwa harta atau hidangan itu dari harta yang halal. Hidangan yang dihidangkan dalam walimah tersebut adalah harta yang halal. Wabil khusus ini bukan hanya non muslim, orang muslim pun kita pastikan. Artinya apa? Kalau memang seseorang tersebut dikenal, yaitu pemasukannya, income-nya itu dari misalkan bisnis khamar, minuman keras, kita nggak wajib datang. Walaupun makanannya halal, sapi, kambing, ayam, tapi sudah familiar itu orang, ya, bisnisnya itu minuman keras atau maaf prostitusi, kita nggak wajib datang. Datang boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Lihat kalau kita datang ternyata kita yang makan harta yang ternyata dari hasil haram gimana? Nah itu kita tidak dimintakan hisab atau pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau datang boleh, tapi kalau kita warok, mau lebih berhati-hati, nggak wajib datang, nggak usah datang. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak ada kemungkaran di dalam walimah tersebut. Seumpama nih, ayo ada yang undang walimah, tapi di situ jelas tertera, misalkan di undangan elektroniknya akan ada misalkan biduan, sawer-saweran, nggak wajib datang. Karena apa? Di situ ada kemungkaran. Di situ ada kemungkaran yang jelas-jelas. Nah, tadi yang kedua juga lupa saya sampaikan. Ini bukan berarti kita itu dikasih makan sama orang mencari-cari ini dari mana sumbernya. Jangan begitu. Orang malah tersinggung. Tersinggung. Yang saya maksud adalah sesuatu yang zahir, yang memang sudah familiar gitu ya. Adapun yang nggak familiar masih abu-abu, apalagi sama sekali nggak terlihat, itu nggak perlu kita tanya-tanya begitu, malah menyinggung, menyakiti hati orang. Nah yang ketiga tadi apa? Tidak ada kemungkaran di dalamnya. Oh di situ ada ininya, biduan, ada kelihatan auratnya, dangdutan, nggak wajib datang. Oh di situ misalkan ikhtilat laki perempuan semuanya numpuk satu, ya sangat berpotensi saling sentuh sama lain, nggak wajib datang. Begitu.
Mau datang boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Syarat yang keempat, ya, ketika hadir itu diwajibkan. Syarat yang keempat, yang terakhir adalah undangan yang sifatnya itu khusus. Undangan yang sifatnya itu khusus. Misalkan datang undangan, ya, jelas-jelas, ya, untuk Bapak Haji Jamil, lah udah nih, wajib itu. Tapi kalau yang sifatnya umum, misalkan diundang kepada semua jamaah atau warga Menteng Dalam, nah itu sifatnya umum kan, nggak wajib tuh begitu. Mau hadir boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Nah ini diantara syarat-syaratnya yang dikategorikan wajib untuk kita penuhi. Wajib untuk kita penuhi. Ini udah masuk isya ya. Sedikit lagi boleh ya. Nah, ini bahkan menjadi salah satu hak sesama muslim yang harus kita tunaikan. Dikatakan ya oleh sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim sittun." Hak sesama muslim yang harus dipenuhi itu ada 6. Apa aja? Kata sahabat, ditanya Rasulullah. Kata Rasulullah, Idza da'aka fa'ajibhu. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, diantaranya kalau diundang itu datang. Penuhi undangan itu. Di antaranya juga yang lain, wa idzastansahaka fansahhu. Kalau dimintai orang nasihat, wajib untuk kamu menasehati. Itu hak orang lain yang hak sama muslim yang harus kamu penuhi. Dan juga di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Kalau sesama muslim yang kita kenal itu atau kita nggak kenal pun sakit, ya, sakit, kita jenguk. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal kita ikut, paling tidak menyolatkan, kalau nggak bisa ikut nguburin, gitu ya. Pokoknya ikut, gitu, hadir. Nah, di antaranya tadi apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, penuhin. Karena itu di antara hak sesama muslim yang harus kita tunaikan. Hak sesama muslim yang harus kita tunaikan. Nah, tapi harus kita imbangi juga. Harus kita imbangi. Ada salah satu ulama salafus soleh, kalau diundang hajatan itu datang, diundang walimah itu datang. Tapi dia ini ngerasa, ya Allah, saya kok kalau datang pesta-pesta begini, kan walimah kan pesta ya Pak. Walimah itu pesta. Saya kalau datang pesta begini, udah akhirat tuh kelupa gitu. Saking banyaknya itu makanan, ya kan, vibes-nya tuh seru begitu kan pesta ya. Nah, kemudian banyak orang bisa ngobrol, bercanda, hai. Itu yang dia rasa itu sama ulama ini, sama salafus soleh ini ngerasa akhirat itu pokoknya terlupakan sejenak gitu. Nah, akhirnya dia, saya harus ngimbangin ini. Oke, kalau nggak ada halangan, nggak ada uzur, undangan hajatan nggak boleh bolong. Tapi di mana ada orang meninggal, saya juga nggak boleh absen. Ya. Nah itu sama hak juga kan tadi. Ketika ada yang meninggal, kita ikut prosesi sholatnya. Syukur-syukur bisa ikut sampai makamin, ikut ngedoain. Kenapa? Dengan kita hadir-hadir seperti ini, itu mengingatkan kita kepada Allah. Ya kan? Mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya kita disunnahkan ziarah kubur. Apa hikmahnya, tujuannya? Fa innaha tuzakkirukum al-maut. Mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, ini hadis kita pada malam hari ini. Ya alhamdulillah. Nah, ini selain tadi untuk kita tidak memandang orang miskin itu memandang rendah, ya kaum lemah kita pandang rendah, ya, dan juga pentingnya kita hadir ke walimah. Ya bahkan orang yang puasa kalau dia itu diundang, ya pada hari itu dia datang, membatalkan boleh. Padahal kaedahnya itu kaedah dalam usul ibtalul mandub ba'da syuru' fihi madhmum. Kalau kita udah masuk pada amalan sunnah, di tengah-tengah kita batalin, itu tercela. Misalkan sholat ba'diyah,
nggak usah dah, ada urusan. Itu nggak boleh, bukan nggak boleh, tercela, makruh. Allah nggak suka begitu. Tapi kalau saum sunnah lain. Kalau saum sunnah kita ada undangan mau kita batalin boleh. Karena apa? Menyenangkan hati tuan rumah. Itu agungnya menyenangkan hati orang lain. Nah itu ya, semoga apa-apa yang kami sampaikan ya bisa bermanfaat untuk kita, ya kita fahami, kita ajarkan kepada keluarga kita di rumah, kepada tetangga-tetangga kita, dan yang paling penting adalah untuk kita amalkan, kita terapkan dalam keseharian kita. Nafa'ani Allah wa iyyakum wa nas'alullah yanfa'ana bima ta'allamna wa yu'allimna ma yanfa'una wa yarzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya, di akhir majelis ini sama-sama kita mengangkat tangan, sama-sama kita berdoa, karena doa antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna wa ahlina wa dhurriyyatina wa kulla shay'in a'taytana min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzubika min an nughtala min tahtina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an mubarakan la tu'adzibna alaih. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla amrana. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nazzih qulubana an at-ta'alluq biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma zid ma'had rafah al-islami barakatan wa naf'an wa salaha wa ta'idan wa tawfiqan wa tullaban wa ansara waj'al ma'hadana salihan muslihan nafi'an muwaffaqah. Allahumma inna nas'aluka kullal khair wa anta jama'na ma'ahlil khair wa akhtim lana bil khair wal husna waj'al akhira kalamina binad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa adkhilnal jannah warzuqna rifqatan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mulu ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.